Nama Tiang Imade Sesangke Puja Laksana. Tiang lahir tanggal 30 Desember tahun 70, lahirnya di Kamasan. SD kelas 2, kelas 3 itu saya bawa pulpen di tempat tidur, ada bantal, saya lukis dengan pulpen gitu. Terus di dinding pintu saya isi kapur, saya bikin wayang Kamasan. Bapak datang dari kerja, wah semua ini digambar-gambar, dicoret-coret. Terus beliau mengantar saya ke rumahnya Pak Nyoman Mandre, karena di sana tempat anak-anak berkumpul untuk belajar melukis wayang Kamasan. Tapi semua anak didiknya tidak ada dipungut biaya di sana. Malahan anak didiknya bisa jual karya untuk sekolah. Saya adalah seorang yang amat sangat menyukai dan juga mengkoleksi lukisan Kamasan, yaitu sebuah gaya lukis di atas kain yang khas dari daerah Kamasan, Kelungkung di Bali. Ketika itu saya memberikan ide kepada Bu Kathy, bagaimana jika kita mengangkat cerita Lasalaga namun dituturkan lewat visual, yaitu lewat medium lukisan Kamasan itu. Dan ternyata beliau setuju. Pertama kali di Instagram, saya dengan Louis, dia berminat bikin karya. Saya kira bikin karya yang biasa saya kerjakan. Ternyata beliau bikin cerita dari Sulawesi. Wah, ini menantang, ini gimana? Bisa, mampu enggak? Ya, kita berusaha sebisa mungkin kita kombin dengan cerita dari luar. Saya menuangkan di kertas dulu sampai tidur. Sebelum mulai mereka reka itu, pas tidur mereka, oh, ini tokohnya anak muda dari Sulawesi, terus putri dari Bali. Kita coba bikin yang anak muda yang ganteng gitu, sama perempuan dari Bali yang cantik gitu. Setelah itu kemudian proses penyusunan proposalnya pun dimulai. Dalam proses penyusunan proposal itu, kita selain menggunakan naskah-naskah lontar mandar, juga mengambil referensi dari secondary sources, hasil kajian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti contohnya hasil kajian Pak Ali Fadilah mengenai peninggalan-peninggalan Bugis yang ada di sebelah selatan Bali. Kemudian dari karya Pak Adrian Vickers, serta dari buku yang berjudul Berlayar ke Pulau Dewata. Setelah mengumpulkan referensi-referensi tersebut, kemudian barulah saya dan Bu Kathy merangkum kira-kira seperti apakah komponen yang ingin kita tampilkan dalam kisah Lasalaga, serta bagaimanakah eksekusi proyek ini ke depannya. My name is Catherine Wellen, and I'm a researcher at the Royal Institute for Southeast Asian and Caribbean Studies in Leiden, the Netherlands. He suggested the Lasalaga project, so I submitted an application for that with Louis as project partner, and the request was granted. The first thing I did here in the Netherlands was to consult some of the literature that we have about relations between Sulawesi and Bali. I also corresponded with the archaeologist Adi Fadila and the historian Hans Hagedal. But I didn't do any archival research, even though I'm a historian.
That's because there are no Dutch archives from Bali or Sulawesi during the 16th century. Nevertheless, I would like to say a little bit about the historical context of La Salaga. There was a lot of emigration from South Sulawesi. It sped up after 1669, but it was also happening before then. And the legend of La Salaga, it attests to the very real possibility of having a career and life in two different parts of the archipelago. That happened a lot during the early modern era, more than you might expect. But, as we all know, in 2021, it's hard to have a life in two different places. I was sad not to go to Indonesia for this project, but the whole thing probably wouldn't have happened if it hadn't been for the pandemic, because the Institute used money saved on travel in 2020 to fund these projects in 2021. So, I stayed and wrote in Leiden and worked behind the scenes. Mulai bikin kanvasnya, kanvas yang ciri dari Kamasan ya, itu kain katun yang diisi bubur beras, kayak nyuci itu sampai rata, digosok sampai rata, dibanting-banting supaya meresap ya. Yang Kamasan itu lukisan yang tertua mungkin ya di Bali, awal dari lukisan yang ada di Bali berkembang sekarang itu awalnya ya memang dari Kamasan ya, dari zaman kerajaan itu. Nah setelah itu baru berkembang ke daerah lain. Nah, jadi mereka jadinya mengenal ya budaya yang ada di daerah mereka sendiri. Ya setidaknya mereka mengetahui bahwa ada lukisan seperti Kamasan itu di Kelungkung ya di Bali. Batunya ini dapatnya di Pulau Serangan dulu. Sekarang sudah nggak bisa didapat. Pulau Serangan yang di Denpasar itu, iya. Yang ada orang Bugisnya Pak? Iya. Oh. Dulu orang Bugis katanya bawa ini. Perahunya mungkin. Terus nyari apa? Nanti di ya supaya tidak oleng pemberat ya. Pemberat. Bah itu dilepas lagi di Pulau Serangan mungkin, kata orang-orang ini. Yang menarik dari ini ya tantangannya ya di apa? Bikin rumah panggungnya itu lama gimana? Iya ini ya rumah panggung gimana caranya ini untuk gini sketnya ya adegan mana yang lebih mudah itu dulu walaupun meloncat tapi sudah di pola plok-plok untuk 9 adegan itu kan sudah saya apa bagi-bagi, sudah dibagi 9 adegan. Pembatas-batasnya pakai apa gunung-gunung karangan nih, karangan ini sebagai pembagi. Ini bagian, iya bagian pembagian. Nah ini kenapa Pak Made memilih untuk mulainya dari sini, Made? Dari bawah? Ya ini awalnya kan dari bawah, terus ke samping, terus lagi naik, terus lagi di atas. Karena di atas kan sudah mencapai puncak cerita ya. Nanti sampai puncak di atas kanan udah terakhir ya. Pemilihan warna itu kan udah ada apa? Udah ada pakemnya dari Kamasan ya. Dia ndak boleh di sebelahnya sudah ada kuning. Nggak lagi apa? Diisi kuning tua gitu. Nggak bisa dia. Harus apa? Selang-seling ya. Irama deh. Dari irama ya. Biasanya dari pewarnaan
Karena dia sebagai tokoh manisan gitu, Tokoh kayak manisan. manis, raja pangeran gitu. Dia Kesatria. iya, dia bermuka ganteng, warnanya mulus kuning ya. Oh, seperti itu. Iya, ya kuning. Wanitanya pun begitu, putrinya yang cantik. Dia warna badannya kuning ya. Iya, kalau orang tua ya warnanya mulai gelap dia. Yang tokoh yang keras merah dia warnanya, merah nih, merah. Iya, iya. Yang ini lagi tangi, itu matanya bulat ya, mau berbuat jahat. Oh ya, berbuat jahat. Masa kita enggak pakai kumis, pakai yang bagus kan enggak nyambung ya. Tokoh-tokohnya itu. Melukis kamasan itu memang bukan proses sekali langsung jadi gitu ya, Pak? Iya. Ya harus gini memang ada bakat. Kalau enggak gitu enggak kuat ya. Enggak kuat. Walaupun dia lahir di kamasan, belum tentu sanggup untuk melukis kamasan. Belum tentu, itu dah memang bakat dari alam ya. Nah, ini satu-satunya lukisan kamasan yang ceritanya dari lontar Sulawesi ini. Singkat cerita, di Bali Lasalaga itu akhirnya tumbuh jadi panglima perang. Waktu itu dia memimpin pasukan Bali perang dengan Lombok, dengan Sasak. Ini kan Tamengnya Sasak. Nah, setelah dia berhasil punya karir militer segala macam, dia diminta lagi sama tetua adat Bali untuk tetua adat di Sulawesi untuk jadi raja di sana. Dan kali ini dia mau, kan dia udah dewasa gitu kan. Nah, ceritanya berakhir di sini. Dia jadi raja di Mamuju, dan ketika dia memerintah di Mamuju itu datang seorang ulama dari Jawa, yang kemudian mengajak dia untuk masuk Islam. Nah, dia jadi raja Islam pertama di Mamuju setelah itu. Jadi di sini ada pertemuan budaya yang banyak, pertemuan kepercayaan gitu kan, hingga kemudian jadi leluhurnya raja-raja di Mamuju. They got in Sulawesi, they got a writing system about 1400, and then they wrote down their own legends and their own concerns for more than 200 years before converting to Islam. And there was never strong Indic influences in South Sulawesi. And of course, none of the manuscripts from 1500 still survive, but they were recopied. So we still have some genealogies and stories from that period. This tradition about Lasalaga is actually not just live inside the text, inside the ancient manuscripts, the old manuscript, but even until today, every year in Mamuju, people still celebrate it.
Hasil penelusuran kami di Desa Kamasan maupun di situs Pulau Serangan, ternyata banyak memunculkan informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang menurut kami layak untuk dibagikan kepada khalayak luas. Penemuan kami ini dapat menjadi kontribusi di bidang pengkajian diaspora tidak hanya di Indonesia, namun juga untuk dunia. I'm very happy with how the project has turned out. As I filmed this, I haven't yet seen the entire book, only the front and back covers. I hope that we succeed in bringing the art of Bali and the literature of Sulawesi to new audiences, and in highlighting the diversity of Indonesia and the long-standing connections between the islands. I would like to thank Agip Primaswara, Aditya Bayu Pardana, Gina Amalia, Abi Zaidanas, and Kaitelve's administrators. And I would like to extend special thanks to the artist, Imade Sasangka Puja Laksana. Pak Made, kami di Leiden sangat gembira dengan karya Bapak. Mudah-mudahan suatu hari kita dapat bertemu. Matur Suksma dari Belanda. Sayane menduku madurimu, menduku